Teman-teman, hari ini aku akan sharing tentang bagaimana cara aku menabung untuk dana darurat. Aku mulai menabung untuk dana darurat sejak pertama kali aku kerja. Dulu aku nggak kenal istilah dana darurat, tapi dulu aku menyebutnya tabungan jika aku resign dari kantor nanti, jadi aku tetap punya simpanan jika aku nggak bekerja selama beberapa bulan. Ketika itu, aku menghitung dana darurat dari jumlah income bulanan yang aku dapat dari kantor. Dulu aku menabung sekitar 12 kali dari income yang aku dapat. Mengapa dihitung dari income? Jujur aja sih, ketika itu aku merasa kalau menghitung dari pengeluaran bulanan agak repot, karena ketika itu pengeluaran bulanan aku nggak pasti, kadang bisa hemat, kadang bisa boros. Terus kenapa 12 kali, Tres? Jujur aja, ketika itu aku merasa itu angka yang membuat aku merasa nyaman. Kalau aku mikir, at least kalau nanti aku jadi pengangguran selama setahun, aku masih bisa hidup. Nah, dulu kalau aku menabung dana darurat itu di rekening bank terpisah. Jadi, aku sengaja buat rekening bank terpisah yang gak akan aku ganggu-gugat kecuali aku gak punya penghasilan nanti. Banyak cobaannya gak sih? Banyak lah, banyak banget. Ngeliat uang nganggur, walau di rekening terpisah, kalau buatku pasti ada godaannya. Buat belanja atau buat jalan-jalan. Gimana caranya sampai dananya terkumpul? Itu juga butuh komitmen, teman-teman. Jadi di awal gajian itu aku udah alokasikan sekitar sekian rupiah masuk langsung ke rekening bank dana darurat tersebut. Mengapa dihitungnya sekian rupiah, nggak persentase? Sebenarnya persentase juga bisa sih, tapi aku anaknya lebih suka angka yang pasti aja. Terus kalau misalkan ada gaji atau THR, langsung sebagian aku alokasikan ke sana sebelum sisanya biasa dipakai untuk bersenang-senang sedikit. Dan juga aku ngasih waktu buat diri aku sendiri. Aku harus kumpulkan uang ini dalam 2 tahun, no matter what happens. Dan puji Tuhan, dana darurat aku ketika itu berhasil terkumpul. Ya mungkin ketika itu juga aku masih single, jadi lebih mudah buat konsisten menabung dana darurat karena masih tinggal bareng keluarga dan pengeluaran juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau dari pengalamanku, yang pertama, sebaiknya buat rekening sendiri untuk dana darurat. Terus ATM kalian tinggal aja di rumah, dikunci ya. Jadi tangan kita nggak jahil mau ambil uangnya buat jajan boba. Oh iya, temenku juga ada yang cerita dia menyimpan dana darurat dengan cara membeli emas. Kalau menurutku kata kuncinya adalah tempat di mana uangnya bisa diambil dengan cepat. Kalau aku lebih nyaman di rekening bank, tapi ya resikonya nilainya turun karena inflasi. Karena itu juga sekarang aku masih mengalokasikan sepersekian rupiah untuk dana darurat tersebut. Kalau menurutku, lebih banyak cadangan lebih baik, terlebih buat kita yang sudah menikah, punya anak, punya tanggungan orang tua kita. Yang kedua, kita harus komitmen dulu tentang berapa besar jumlah dana darurat yang perlu kita miliki. Kalau menurutku, setiap kita punya batas nyaman masing-masing. Kalau menurut referensi yang aku baca, ketika kita masih single, dana darurat itu sebaiknya minimal 6 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau untuk yang sudah menikah, 12 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau buatku sendiri, aku anaknya cukup konservatif. Aku menghitung 12 kali bahkan dari pemasukan aku. Beberapa referensi yang aku baca menghitung dari besarnya pengeluaran. Tapi kalau menurutku kembali lagi ke nyamannya kita sebagai individu. Sampai sekarang juga aku masih calengin ke rekening sepersekian dari gajiku untuk dana darurat karena nilai uangnya terus tergerus karena inflasi. Yang ketiga, kita harus ada tenggat waktu atau deadline. Kita sudah komit mau mengumpulkan berapa untuk dana darurat. Kumpulkan sedikit saja tapi tetap konsisten dan kasih batas waktu. Kapan dana darurat tersebut harus terkumpul sesuai dengan nominal yang kita inginkan. Kalau nggak ada deadline, biasa kita jadi nggak disiplin dan selalu cari excuse untuk menggunakan uang kita untuk keperluan lain. Nah, menurutku juga dana darurat itu bukan hanya wajib dimiliki oleh teman-teman yang sudah berpasangan atau menikah. Kita wajib punya dana darurat sejak kita bekerja. Belajar buat mandiri dan bertanggung jawab atas keuangan kita sendiri. Belajar untuk nggak menjadi beban bagi orang tua kita walau sebenarnya mereka masih mampu. Jadi buatku ngumpulin dana darurat itu susah-susah gampang. Tapi kalau kita mau rencana keuangan kita aman, dana darurat ini wajib kita miliki. Kumpulin dikit aja, yang penting konsisten dan disiplin, pasti kita bisa. Kalau kalian mau sharing tentang godaan kalian saat menabung untuk dana darurat, atau mungkin kalian belum paham bagaimana cara menghitungnya, kalian boleh tanya di DM atau melalui komen di bawah ini.
Yuk teman-teman, sama-sama kita belajar supaya perencanaan keuangan kita lebih baik. Jangan lupa follow Instagram aku di @restefanus. Tunggu sharing aku selanjutnya ya. Bye!